Topeng Putih berlari dan menghunuskan celuritnya ke arah Teja. Teja yang melihat hanya bisa memejamkan mata. Kakinya tidak bisa digerakkan karena pancaran aura yang ditimbulkan oleh Topeng Putih seakan mengikat tubuh Teja. Senjat celurit milik Topeng Putih mengarah pada leher Teja. Sudah dipastikan bahwa Topeng Putih ingin memengel leher Teja. Teja yang sudah membuka matanya dan melihat maut sudah mengintainya segera menggeserkan beberapa langkah ke arah samping untuk menghindari tebasan celurit Topeng Putih. Srit! Teja terlambat karena celurit Topeng Putih mampu melukai leher Teja sedikit. Melihat Teja yang sudah terluka membuat Topeng Putih segera mundur. Nampak Teja kesakitan sambil memegangi lehernya yang terluka. "Masih bisa kamu berkelit anak muda? Kali ini nyawamu kupastikan akan melayang." Lagi-lagi Topeng Putih kembali menyerang ke arah Teja. Darah segera mengalir pada leher Teja dan jatuh mengenai kantong plastik yang di dalamnya ada kotak hitam peninggalan orang tuanya. Saat kotak hitam itu terkena darah Teja, ajaib seolah kotak hitam tersebut mampu menyedot darah Teja hingga tak tersisa. Kotak hitam segera keluar sendiri dari kantong plastik, lantas melayang mengitari tubuh Teja. Sedetik itu pula keluar aura berwarna hitam dari kotak hitam yang melindungi tubuh Teja. Topeng Putih yang sudah dekat dengan Teja segera menyabetkan kembali celurit yang ia pegang ke arah leher Teja. Terdengar suara celurit Topeng Putih pada saat akan mencapai leher Teja, seakan ada benda keras yang menyelubungi tubuh Teja. Akibat benturan itu membuat Topeng Putih terpental beberapa langkah ke belakang. Celuritnya terasa panas yang langsung menjalar pada tangannya. Tanpa Teja ketahui bibir Topeng Putih mengeluarkan darah pertanda dirinya mengalami luka dalam. "Kurang ajar anak ini, ternyata mempunyai tenaga dalam yang tinggi," batin Topeng Putih. Topeng Putih semakin terkejut setelah melihat kotak hitam yang selalu berputar mengitari tubuh Teja. Nampak aura hitam pekat menyelubungi tubuh Teja. Teja pun sama-sama terkejut setelah dirinya melihat kotak hitam yang selalu ia bawa telah melayang dan mengitari tubuhnya. "Ah, apa ini, Ter? Ternyata kotak hitam ini sangat sakti," gumam Teja. Saat Teja masih dalam keterkejutannya, tiba-tiba muncul suara pada dekat telinganya. "Hajar orang itu dengan kotak hitam itu," perintah suara tanpa wujud. Bagaimana caranya?" gumam Teja. "Tunjuk jarimu ke arahnya, maka kotak hitam akan mengikuti semua perintahmu." Baiklah," ucap Teja masih gugup yang seakan tak percaya dengan kejadian di depan matanya. Walaupun Topeng Hitam sudah mengalami luka dalam, namun dirinya masih ingin merekrut Teja untuk menjadi anggotanya. "Hihi anak muda, aku beri kesempatan yang terakhir kali. Aku akan mengajakmu untuk menjadi anggota Lau Ireng seandainya kau mau, daripada kamu harus mati alas roban ini," teriak Topeng Putih dengan masih menunjukkan kesombongannya. "Cuy, lebih baik aku mati, daripada menjadi salah satu anggota daripada kalian," umpat Teja yang sudah mulai bisa mengatasi kepanikannya. "Kurang ajar kau anak muda. Kalau begitu biarkan alas roban ini menjadi tempat yang terakhir kalian kunjungi di dunia ini. Akan kupastikan dirimu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup." Topeng Putih segera menyerang kembali ke arah Teja. Teja yang sudah tahu cara menggunakan kotak hitam segera meminta kotak hitam untuk menyerang Topeng Putih. "Serang dia, teriak Teja seraya menunjukkan jarinya ke arah Topeng Putih, dan benar kotak hitam terbang menuju ke arah Topeng Putih. Topeng Putih yang sama-sama ingin menyerang segera membentuk pose defensif saat matanya melihat ke arah kotak hitam, terlebih kotak hitam terlihat auranya kembali, memancar dengan sangat kuat. Suara kotak hitam yang beradu pada celurit Topeng Putih, kotak hitam terpental ke belakang dan mendekati ke arah Teja kembali. Topeng Putih pun mundur beberapa langkah ke belakang. Topeng Putih terbelalak matanya saat melihat senjata kesayangannya yakni celurit geni telah terbelah menjadi dua. Lagi-lagi tangan Topeng Hitam kembali panas. Kali ini panas yang ia rasakan lebih dahsyat. Terlebih tangan kanannya melepuh akibat benturan dengan kotak hitam barusan. "Kurang ajar! Tak kusangka ternyata anak ini mempunyai senjata yang sangat luar biasa. Kalau begini terus sudah dipastikan aku akan kalah," rutuk Topeng Putih.
Saat topeng putih memegangi dadanya kembali akibat rasa nyeri dan sesak, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah Teja yang menjadi musuhnya. Serang orang itu, lagi-lagi Teja memberikan perintah pada kotak hitam untuk menghajar topeng putih. Kotak hitam segera melesat untuk menyerang topeng putih. Topeng putih segera membentuk mode defense lagi untuk menghentikan serangan kotak hitam. Namun karena tenaga dalamnya sudah terkuras banyak, membuat dirinya ketakutan saat kotak hitam akan mendekatinya. Saat kotak hitam hanya tinggal beberapa jengkal dari dada topeng putih, lalu tiba-tiba datang sebuah mandau terbang untuk menghentikan kotak hitam milik Teja. Kali ini terdengar suara ledakan yang sangat kencang, menimbulkan percikan bunga api yang sangat besar sehingga membuat topeng putih yang berada beberapa jengkal dari ledakan terjungkal ke belakang. Topeng putih mengerang kesakitan. Tiba-tiba muncul topeng merah di depan topeng putih dengan meraih kembali mandau terbangnya yang barusan ia gunakan untuk melindungi topeng putih. Alangkah terkejutnya dirinya setelah melihat mandau terbangnya telah retak akibat benturan barusan. Namun topeng merah segera menyembunyikan mandau ke belakang bajunya kembali agar tidak diketahui oleh orang lain, termasuk topeng putih yang merupakan anak buahnya sendiri. Kotak hitam segera terbang ke arah Teja dengan posisi masih berputar-putar mengelilingi tubuh Teja. Teja masih terdiam menunggu reaksi dari dua orang begal Loa Ireng yang ada di hadapannya. "Lekas kau berdiri, jika saja mandau terbangku tidak menghalau kotak hitam itu, sudah aku pastikan dirimu hanya tinggal nama," ucap topeng merah yang merupakan ketua dari kelompok Loa Ireng. Terima kasih ketua atas pertolonganmu. Hampir saja nyawaku melayang oleh kotak hitam itu." Di satu sisi topeng hitam yang akan memenggal kepala Basir nampak terkejut dan menyudahi pekerjaannya saat mendengar suara ledakan yang kedua yang sangat keras sekali. Terlebih dirinya sebelum mendengar suara dengungan dari mandau terbang milik ketuanya, ini menandakan bahwa ketuanya sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. "Kurang ajar! Siapa orang itu hingga bisa mengimbangi kekuatan mandau terbang ketua?" umpat topeng hitam. "Urusan kita belum selesai. Aku akan kesini lagi setelah menghabisi nyawa temanmu," teriak topeng hitam kepada Basir. Segera topeng hitam melompat untuk menuju sumber suara. "Temanku, apakah suara ledakan barusan bersumber dari Mas Teja? Semoga dirinya baik-baik saja," ucap Basir pada dirinya sendiri yang mengkhawatirkan kondisi Teja. Suara topeng hitam saat menjejakkan kakinya di tanah. Ia melihat temannya yaitu topeng putih masih merunduk sambil memegangi dada. "Apa yang terjadi ketua?" tanya topeng hitam kepada topeng merah. "Pemuda itu ternyata mempunyai tenaga yang kuat. Lihat kotak hitam yang terus melayang itu." "Betul ketua, auranya sangat kuat dan pekat. Kita harus satukan kekuatan agar bisa menghancurkan kotak hitam itu," ucap topeng merah. "Baik ketua, mari kita satukan kekuatan," ucap topeng hitam seraya mengambil celurit yang sama persis dengan milik topeng putih. "Lekas berdiri," pinta topeng merah kepada topeng putih. Gerombolan Loa Ireng lantas berdiri. Mereka bertiga membentuk formasi paruh lembing dengan topeng merah di depan, sedangkan topeng hitam dan topeng putih berdiri di belakang satu langkah di sebelah kanan dan kiri. Di tangan mereka semua sudah terdapat senjata masing-masing. Aura gelap lantas keluar dengan sangat besar. Angin besar tercipta akibat penyatuan mereka. Melihat musuhnya yang sudah mengumpulkan kekuatan membuat Teja terpana, Teja lantas menyuruh kotak hitamnya untuk menyerang gerombolan Loa Ireng kembali. "Serang Gig!" teriak Teja mengarahkan kotak hitam kepada ketiga musuhnya. Kotak hitam meluncur lantas menyerang ke arah ketiga gerombolan Loa Ireng yang sama-sama bersiap akan menyerang Teja. Kotak hitam melesat dengan menimbulkan angin yang lebih besar dari angin yang tercipta dari ketiga senjata Loa Ireng. Suara senjata mereka saling beradu di udara. Dengan menggunakan tenaga dalamnya, gerombolan Loa Ireng berusaha melawan dan menahan kotak hitam yang masih bertabrakan dengan senjata mereka. "Kurang ajar! Ternyata kekuatan kotak hitam ini sangat besar. Kalau begini terus kita akan kalah," teriak topeng merah dengan posisi kedua tangannya masih ia majukan seperti posisi tangan Kamehameha milik Son Goku. "Kita harus pergi dari sini. Aku sudah tidak kuat untuk menahannya,"
Teriak topeng putih yang sedari awal sudah mengalami luka pada dadanya. Saat mereka akan pergi tiba-tiba dari kotak hitam keluar aura hitam yang sangat pekat. Aura tersebut lantas mengikat semua tubuh Lowo Ireng. Alhasil ketiga Lowo Ireng ini tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya seolah terpaku pada bumi. Tubuhku, tidak bisa aku gerakan. Teriak topeng hitam. Aura itu membuat tubuhku kaku, teriak topeng putih. Ayo keluarkan kekuatan kalian lagi. Jangan sampai kita kalah sama pemuda ini. Teriak topeng merah. Namun karena tubuh dan senjata mereka sudah berkurang kekuatannya membuat kotak hitam pelan-pelan merangsek maju untuk menyerang mereka. Suara dentuman yang lumayan kencang membuat kotak hitam mampu mengalahkan senjata ketiga Lowo Ireng. Kotak hitam melayang dan melukai ketiga Lowo Ireng tepat mengenai kening mereka semua. Terdengar jeritan dari mulut ketiga Lowo Ireng, mereka pun tergeletak di atas tanah meregang nyawa. Was! Kotak hitam melayang dan kembali kepada Teja. Teja meraih kotak hitam yang ada di depan wajahnya. Aura pekat dari kotak hitam tiba-tiba hilang pada saat tangan Teja memegangi kotak hitam. Kemudian ia memasukkan kembali pada kantong plastik tempat ia menyimpan kotak hitam seperti biasa. Suasana hutan alas roban seketika hening, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali suara deru mobil kendaraan yang lalu lalang yang hanya berjarak puluhan meter dari tempat Teja berdiri. Teja mengamati ketiga lawannya yang tergeletak dan tidak bergerak sama sekali. Ia pun segera melangkah menghampiri ketiga gerombolan Lowo Ireng. Apakah mereka semua sudah mati? Gumam Teja. Nampak ketiga topeng Lowo Ireng terbelah menjadi dua tepat di kening hingga ke bawah topeng. Saat Teja mengamati gerombolan Lowo Ireng, tiba-tiba Basir datang dengan terpincang akibat luka pada kaki sebelah kanannya yang belum sembuh. Mas, Teja bisa mengalahkan mereka semua, ucap Basir tiba-tiba yang sudah berdiri di belakang Teja. Teja lantas menoleh ke arah suara Basir. Ia hanya menganggukkan kepalanya mengiyakan pertanyaan Basir. Hebat kamu, Mas. Apakah mereka semua sudah mati, Mas? Aku tidak tahu. Sebaiknya kita lihat kondisi mereka. Pinta Teja kepada Basir. Baik, Mas. Kita buka dulu topeng yang menutupi wajah mereka, Mas. Teja dan Basir segera membuka topeng yang menutupi wajah gerombolan Lowo Ireng. Dibukanya satu persatu topeng yang menutupi mereka. Teja dan Basir terkejut saat melihat wajah yang selalu ditutupi dengan topeng. Saat ini sudah gosong dan dari keningnya keluar darah yang terus-terusan mengalir akibat serangan dari kotak hitam. Wajah mereka semua gosong, Mas. Jadi susah untuk dikenali apakah mereka masih muda atau sudah tua. Aku pun tak tahu. Yang jelas petualangan begal mereka sudah berakhir saat ini. Betul, Mas. Lantas kita akan apakan mayat ketiga begal ini, Mas? Teja terdiam sejenak untuk memikirkan langkah apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Lebih baik kita kuburkan saja, jangan sampai jasad mereka dimakan oleh anjing hutan. Baik, Mas, tapi kita kan gak bawa pacul, gimana kita mau menguburkan Mere? Break. Ucapan Basir tiba-tiba terpotong saat gerombolan Lowo Ireng yang lain menjejakkan tanah di depan Teja dan Basir. Mereka yang datang saat ini berjumlah lumayan banyak. Basir menghitung tidak kurang 7 gerombolan Lowo Ireng sudah berada di depan Teja dan Basir. Mas, ternyata teman-teman mereka datang lagi. Ucap Basir sambil beringsut mundur untuk bersembunyi di belakang tubuh Teja. Dari ketujuh gerombolan Lowo Ireng yang datang ini, nampak mereka mengenakan topeng yang berwarna putih dan hitam. Bisa dipastikan bahwa mereka yang datang kali ini adalah anggota begal Lowo Ireng. Mereka nampak terkejut saat melihat kedua temannya dan ketuanya sudah tergeletak di atas tanah dengan posisi yang sudah meregang nyawa. Mata mereka melihat ke area pertempuran. Mata mereka berhenti saat melihat ketiga senjata milik kawanannya yang sudah hancur dan tergeletak di dekat jasad kawan-kawannya tersebut. Kekuatan yang sangat luar biasa, gumam topeng putih yang mempunyai badan sangat besar. Lekas kau periksa apakah ketua dan kedua teman kita masih hidup. Perintah topeng putih dengan badan besar kepada temannya. Baik, Kang. Ketiga kawanan Lowo Ireng segera memeriksa kondisi teman-temannya yang sudah tergeletak di atas tanah. Mereka semua sudah meregang nyawa, Kang. Aku sudah menduga dari awal.
batin topeng putih yang berbadan besar. Lantas pandangan topeng putih dengan tinggi besar ia alihkan pada Teja dan Basir yang masih berdiri di depannya. Dirinya tidak merasakan kekuatan aura yang dimiliki oleh kedua pemuda yang ada di depannya. "Apakah kalian yang sudah menghabisi ketua dan kedua temanku ini?" tanya topeng putih berbadan besar. Topeng putih yang memiliki badan besar mengira bahwa orang lainlah yang telah menghabisi nyawa ketua dan kedua temannya. Teja yang mendapat pertanyaan dari topeng putih hanya terdiam dengan penglihatan yang selalu mengawasi ketujuh gerombolan Lowo Ireng. Benar Mas Teja lah yang sudah menghabisi teman-teman kalian. Apakah kalian ingin dihabisi juga?" teriak Basir yang mulai berani menantang gerombolan Lowo Ireng. "Kurang ajar. Kita balaskan kematian ketua dan kedua teman kita, Kang," ucap topeng hitam berbadan kecil yang sedari tadi berdiri di dekat topeng putih berwarna putih. "Baiklah kalau begitu, bersiaplah kalian karena sebentar lagi akan aku kirim kalian berdua ke neraka," umpat topeng putih berbadan besar. "Keluarkan senjata kalian," pinta topeng putih yang berbadan besar kepada keenam temannya. Tanpa berlama-lama ketujuh anggota Lowo Ireng segera mengeluarkan senjata berupa celurit. Aura hitam terasa mengerikan setelah ketujuh gerombolan Lowo Ireng menyatukan kekuatannya. "Enyalah kau dari muka bumi ini," teriak topeng putih berbadan besar memulai pertarungan dengan Teja. Mas gimana ini?" nampak Basir yang mulai panik setelah melihat gerombolan Lowo Ireng yang mulai menyerangnya.